Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beres tuh. Udah pudar neraka jahim. Neraka jahanam. Neraka syakor. Neraka wel. Udah punah tuh semua. Termasuk karena tabi. Kata orang, sujudlah. Doalah waktu sujud. Karena sujud itu paling dekat pada tanah. Gak pernah menghafalkan Al-Quran. Tapi kayaknya setiap ayat yang mau dipikir, muncul aja dia. Dari semua. Hadis muncul aja dia. Semuanya. Karena saya sudah tidak memiliki lagi tubuh ini. Yang mau pergi haji. Dosanya kasih ke Abah semua. Kalau itu dosa kamu meninggalkan haji. Yang kamu pergi ke sana itu. Tapi coba kamu niatkan. Keluarkan uang itu membantu saudara. Tapi diniatkan haji untuk dirimu. Kalau kasaba dari wajannya fa'ala. Sementara iktasaba wajannya ibta'ala. Itu artinya apa? Udah sulit. Dan untuk ibta'ala itu membutuhkan perjuangan untuk dosa. Makanya aneh. Kalau orang masih mikirin saking Allah itu tadi Ar-Rahman mendahului. Kasih sayangnya mendahului marahnya. Jadi kalau orang pantas ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum, bagaimana kita akan takut pada Allah yang begitu penyayangnya. Setiap huruf dalam Al-Quran itu menggambarkan sayangnya Allah. Kata yusrun tidak menggunakan sahlun pun orang sudah mengerti. Kenapa dua isim ma'rifat digunakan disusul dengan dua isim nakirah. Itu sudah menggambarkan sebetulnya betapa Allah itu. Tinggal keyakinan yang harus ditumbuhkan pada Allah. Dari semua. Jadi kata Abah nggak tahu lah. Saya tuh nggak ngerti. Kalau dengan Bismillahirrahmanirrahim beres tuh udah pudar neraka jahim, neraka jahanam, neraka syakor, neraka wel, udah punah tuh semua. Siksa kubur. Karena siksa kubur itu adalah pada kubur. Termasuk karena tabi. Kata orang, sujudlah, doalah waktu sujud. Karena sujud itu paling dekat pada tanah. Tapi yang sebenarnya sujud itu adalah tubuh inilah tanah. Gitu kan tadi. Makanya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Nah, ruk'an sujada di situ adalah Mas Hendra adalah bagaimana? Tunduk patuh sami'na wa ata'na. Aku ini wujud yang diwujudkan. Hidup. Makanya Abah sudah menyusun 7 amaliyah. Pada butun, sirun iblisiyah. Pada dada, sirun muhammadiyah. Pada kepala, sirun ilahiyah. Untuk mi'raj pada sidroh al-muntaha. Nggak tahu kalau udah di situ. Abah juga sampai hafal Al-Quran nggak tahu. Nggak pernah menghafalkan Al-Quran. Tapi kayaknya setiap ayat yang mau dipikir muncul aja dia. Dari semua. Hadis muncul aja dia. Semuanya. Karena saya sudah tidak memiliki lagi tubuh ini. Doro wala naf'an la yamliku li nafsihi. Aku tidak memiliki lagi tubuh ini. Aku hanya digunakan. Tubuh yang digunakan. Itu saja. Iya. Iya, biar nggak ngantuk kamu harus tanya. Iya. Iya. Ini kan belajar dari sekeliling, Pak. Jadi fenomena yang sudah lama di Nusantara ini kan banyak orang sampai mati-matian jual tanah hanya ingin pergi haji. Nah, sampai dibela-belain seperti itu. Bahkan nekat setelah haji, saya sudah nggak punya tanah. Sungsara. Rumahnya ngontrak malah. Nah itulah. Nah, hakikat haji sendiri itu apa? Ya sebetulnya haji itu kalau menurut Abah adalah sebenarnya Mas Roji kan tahu rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang disebut rukun itu berpisah enggak? Tidak. Sebetulnya bagi orang yang punya kesadaran, Abah duduk di sini aja dari tadi sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah saum, sudah haji. Maka Abah katakan tadi apa? Tidak memiliki diri, itu tandanya haji. Syahadat adalah menyaksikan tadi, mempanakkan si Sugus atau si siapa tadi, Kopiko tadi semua. Maka menyaksikan gula dan manis. Berarti syahadat itu gula dan manis pada
kopiko. Siapa yang menyaksikan? Si gula. Siapa yang disaksikan? Si manis. Siapa yang ikut menyaksikan? Si kopiko, si Adam, si sugus, si relaksa. Nah, itulah syahadat. Nah, menyadari menyaksikan itu disebut menyadari itu disebut sholat. Maka tadi Abah kata Abah bersyahadat di sini, sholat juga di sini. Kalau bicara hakikat ya. Kemudian juga zakat di sini. Di apa? Menzakatkan diri. Digunakan mata ini untuk basornya dia. Menggunakan kalam ini untuk dia mutakaliman. Menjakatkan telinga ini untuk dia sama. Menjakatkan akal ini untuk dia menaruh ilmu. Menjakatkan tubuh ini untuk kudrat iro. Barulah saum. Karena kalau udah zakat pasti imsak. Maka kata Allah, as-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku. Kalau untukku, ya kamunya mati. Kalau kamu yang ada, gua nggak ada. Makanya as-saumu li wa ana azibi. Imsaklah kamu, tahan pengakuan keberadaan wujudmu. Maka disitulah ada la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Itu namanya saum. Saum itu menahan. Nah, kalau sudah begitu, jadilah kita fa inni qarib haji. Jadi haji itu sebetulnya mengenal kenapa ada bahasa wukuf. Kan walaupun Mas Anda bolak-balik ke Mekah, kalau nggak wukuf haji nggak? Nggak haji. Walaupun Mas Roji udah berada di situ 7 tahun, udah ngilu ikut umroh, niat haji, niat umroh, udah ikut tawaf berkali-kali. Waktu hari Arafah nggak ada, haji nggak? Nah, sebetulnya Arafah itu bisa di sini. Nah, iya. Kan tadi mengenal diri haji itu. Maka kenapa perintah haji itu nggak ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina aslamu, nggak ada. Wa adin pinnas. Artinya kalau manggilnya manusia, berarti seluruh manusia harus haji nggak? Harus. Karena Allah manggilnya manusia. Maksudnya haji itu harus semua manusia, tapi nggak harus ke sana. Wa adin pinnas. Jadi kalau seandainya haji itu harus ke sana, sementara Allah manggilnya manusia, orang Cina boleh nggak ke sana? Orang Kristen boleh nggak ke sana? Kan nggak boleh sekarang kan? Nah iya nggak boleh. Sementara Allahnya nyuruh walillahi alan nas. 3 ayat perintah haji itu pada seluruh manusia. Karena intinya mengenal diri itu wajib kepada setiap manusia. Karena setiap manusia hanyalah batinnya Nur Muhammad, dohirnya juga Nur Muhammad. Tapi sebentar, Bang. Sekarang kan ada larangan bagi non-muslim tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Iya. Tidak boleh haji kan? Ya iya, tapi faktanya sekarang Mas Roji, sekarang udah mulai yang menguasai hotel, cek coba. Siapa pemilik hotel-hotel di Jeddah itu? Australia, Inggris, Amerika. Ya tinggallah sahabat mereka itu. Sahabat si Saud. Iya. Siapa kontraktornya? Dari Israel. Sekarang itu. Sekarang itu nggak ada yang kayak begitu. Sekarang itu. Kalau misalnya dikomparasikan secara jujur ya, karena kita udah paham hakikat haji, substansinya kan penting mulai sekarang kita perlu tengok kanan kiri kita. Nggak ada lagi anak SD yang bunuh diri gara-gara nggak bisa beli ATM. Betul. Atau tadi kata Mas Rojik tadi, ngejual sawah, ngejual tanah, pulang dari haji, bengong aja sawahnya nggak ada. Tadi semua. Itu fakta ya? Fakta. Dan inilah penipuan besar-besaran. Itulah gara-gara nggak disembelih Al-Baqarah, akhirnya sapinya diperah. Sapinya diperah, ngeluarin real. Nah, ya tadi ya mainnya sama aja, yang ke sana surplus, yang Menteri Agamanya surplus, Departemen Agamanya surplus. Jadi inilah, aduh kata Abah, sampai Abah kemarin ada kiai-kiai ke sini. Abah saya tuh siap ngejamin tanggung jawab di hadapan Allah. Biar kewajiban haji kamu, kalau kamu memang sudah istita'ah, punya duit, bagikan kepada tetanggamu, saudaramu. Kamu niatkan untuk haji. Karena saya menemukan Mas Yanda,
Kisah 8 orang haji mabrur, nggak ada yang pergi ke sana loh. Kita harus mengerti. Bahkan Nabi menyindir, arihlah li tijaroh li sum'ah. Sekarang ini jalan-jalan kok. Sampai selfie. Baru nyampe, alhamdulillah. Hanya untuk apa? Lah, kata saya, KHW sekali-kali ya tuh. Semua. Perilaku behavior orang Arab ya. Kemudian yang berangkat haji itu dia sendirian, wanita. Ya, itu sering dimanfaatkan oleh kayak gitu. Dan itu banyak teman-teman yang ngaku. Wah, saya kenal dengan, dulu Abah itu pembimbing haji. Dan saya kenal dengan orang yang menyebutnya KBIH itu. Itu memeras jemaah itu. Ada uang kewajiban tambah 4 juta kalau nggak salah. Belum lagi harus beli ihram dari dia. Beli ini, beli itu. Oleh-oleh dari dia. Diperas habis-habisan itu. Bahkan sekarang, karena saking nggak pahamnya orang kita pada haji. Masuk pada haji puroda. Dikerjain lagi. Teman saya sampai stres. Ngeluarin 2 miliar untuk haji. Begitu datang ke tempat saya jelaskan tentang haji. Waduh, kamu itu kalau itu 2 miliar dibagi bangun pondok. Disumbangkan kepada pantisan yayasan yatim piatu. Mengangkat harta derajat manusia. 2 miliar untuk purodamu itu. Sampai sekarang agak stres. Nyesalnya dia. Tadi, bayangkan 1 orang 500 juta. Dia berempat 2 miliar. Dan udah 2 miliar hampir ketangkap lagi. Nah, tadi semua. Inilah sekarang ini, bahkan saya melihat bahwa ini sekarang sudah dagangan dari Arab Saudi sendiri. Maka haji dibatasi supaya mereka ada bahasa umroh ajalah duluan. Ini udah sebetulnya tur religi yang dipaksa. Sehingga sehari ini Mas Hendak sirang cek dengan 100.000 orang. Rata-rata umroh itu. Karena mereka batasi haji. Haji selama 20 tahun, 30 tahun. Duit yang ngendon. Tapi tetap aja kurang. Waktu nanti pelunasan masih kurang juga. Nah, inilah kata saya sih. Demi Allah. Abah saya tuh siap ngejamin. Kan kalau perlu. Siapapun kalian yang mau pergi haji. Dosanya kasih ke Abah semua. Kalau itu dosa kamu meninggalkan haji. Yang kamu pergi ke sana itu. Tapi coba kamu niatkan. Keluarkan uang itu membantu saudaramu. Tapi diniatkan haji untuk dirimu. Karena haji itu tentang wakofa. Wukuf. Kenali dirimu. Maka Abah itu suka wukuf kolbi di sini. Abah suka bikin haji hakikat di sini Mas Hendra. Iya. Tadi saya bilang ke jemaah saya jamin. Daripada 1000 kali kau ke sana. Ini lebih baik duduk di sini. Kau ngambil mikot di sini. Duduk di sini. Sa'i di sini. Diam dalam pikiranmu. Itu dijelaskan dalam kitab Syirul Asrar. Tuan Syabul Qadir. Tentang haji hakikat. Karena kalau haji pakai syariat. Nggak ada istilah rukun itu. Ada bahasa. Oh sadat itu wajib. Sholat itu wajib. Begitu zakat. Oh tidak. Oh nggak bisa. Namanya juga rukun. Oh puasa wajib. Dan orang miskin juga. Apalagi orang miskin. Ya jelas nggak punya makanan, ya puasa aja. Bisa. Haji, oh nggak bisa saya kan. Oh makan. Akhirnya dipelintirlah mana istito'ah. Man istato'ah ilahi sabila itu. Tadi semua. Apa? Hajar Aswad itu yang mana? Sebetulnya kenapa kita ini tawaf berputar ke setiap kita kelahiran kita itu. Mengenang, melewati mulut rahim ibu kita sendiri. Ibu kita lah Hajar Aswad itu. Makanya kenapa sebenarnya yang disebutkan makom Ibrahim itu di mana? Kan seolah-olah Ibrahim itu Baitullah itu di dada kita Mas Hendra. Makanya di situ juga Abah ajarkan. Di Ka'bah itu ada apa? Multajam. Di mana adanya multajam? Maka Abah ajarkan kan. Bagaimana cara STS itu? Bicaralah pada rumah Ibrahim di dadamu. Tekuk lidah, rapatkan gigi pada multajam hatimu di sini.
Tadi semua. Kamu bisa tawaf kok di situ. Setiap hari. Nggak usah pakai duit lagi. Tadi semua. Ya. Itulah kenapa rukun. Artinya kalau rukun apa? Oh, rukun nikah hanya satu rukun nggak ada katanya nggak sah. Rukun Jumat satu rukun nggak sah. Rukun masa ada rukun bisa ditawar. Oh, nggak ada duit, nggak bisa zakat. Padahal selalu di sebalik yang syariat itu ada yang hakikat. Dan hakikat itu murah. Tapi kalau seandainya bisa ya syariatnya dong. Dari semua. Haji juga ya begitu. Ya anggap aja napak tilas lah. Gitu kan tadi. Tapi yang